Halo teman-teman, balik lagi nih ke pembahasan tryout ekonomi. Oke, langsung aja ke soal yang keenam. Hubungan antara marginal propensity to consume dan marginal propensity to save adalah sebagai berikut. Nah, apa sih itu marginal propensity to consume dan marginal propensity to save? Jadi yang pertama, marginal propensity to consume itu perbandingan antara tambahan konsumsi akibat adanya tambahan pendapatan atau MPC sama dengan delta C dibagi delta Y. Dan selanjutnya, marginal propensity to save atau MPS, yaitu perbandingan antara tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan atau MPS sama dengan delta S dibagi delta Y. Nah, fungsi tabungan dan marginal propensity to save. Tambahan pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi itu akan menjadi tambahan untuk tabungan, yang artinya delta C ditambah delta S sama dengan delta Y. Oleh karena itu, MPC plus MPS sama dengan 1. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 yaitu D, MPC plus MPS sama dengan 1. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam pengertian constant return to scale, apabila semua input yang digunakan untuk produksi ditambah, maka apa sih itu constant return to scale? Jadi, constant return to scale adalah perbandingan yang sama antara input dan output yang dihasilkan perusahaan. Gimana sih maksudnya? Nih di tabel yang berikut. Jadi misal biaya produksinya 1 juta, maka hasil produksinya juga 1000 unit. Kemudian ditambah nih biaya produksinya 2 juta, maka hasil produksinya sejumlah 2000 unit. Begitu pula ketika biaya produksi ditambah menjadi 5 juta, maka produksi yang dihasilkan atau output yang dihasilkan berjumlah 5000 unit. Jadi ada perbandingan yang sama antara input dan output. Oleh karena itu, nomor 22, jawaban yang tepat adalah A. Dalam pengertian constant return to scale, apabila semua input yang digunakan untuk produksi ditambah, maka output akan naik sebanding dengan kenaikan input. Lanjut ke soal berikutnya. Biaya variabel suatu firm atau perusahaan diketahui sebesar 100.000 pada saat output yang dihasilkan sebanyak 5 unit. Jika biaya tetap sebesar 40.000, maka biaya total rata-rata untuk menghasilkan output sebanyak itu adalah yang pertama diketahui biaya variabel atau variable cost-nya sama dengan 100.000. Biaya tetap atau fixed cost-nya sebesar 40.000 dan outputnya sebanyak 5 unit. Ditanyanya berapa biaya total rata-ratanya? Jawabannya itu yang pertama, kita harus ngitung dulu nih berapa sih biaya totalnya. Nah, rumus biaya total itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Berarti 40.000 ditambah 100.000 hasilnya 140.000. Dan langkah yang kedua baru bisa kita hitung nih berapa sih biaya total rata-rata atau average total cost. ATC sama dengan total cost dibagi kuantitas. Berarti 140.000 dibagi 5 unit sama dengan 28.000. Jadi jawaban yang tepat adalah C, 28.000. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini, tipe soal yang kayak gini untuk petunjuk soalnya yang ini ya teman-teman. Jadi jika pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan sebab akibat itu A. Pernyataan benar, alasan benar, tidak menunjukkan sebab akibat itu B. Pernyataan benar dan alasan salah itu C. Pernyataan salah dan alasan benar itu D. Pernyataan salah dan alasan salah itu E. Oke, balik lagi ke soal. Yang pertama, pernyataannya, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan monopoli adalah juga kurva permintaan pasar. Nah, kurva permintaan pasar itu terjadi pada pasar persaingan sempurna karena di pasar persaingan sempurna itu harganya cenderung stabil. Jadi kurvanya itu berbentuk garis lurus mendatar sejajar dengan sumbu jumlah barang. Sedangkan kurva permintaan yang terjadi pada perusahaan monopoli itu cenderung turun dari sebelah kiri atas ke kanan bawah karena perusahaan monopoli itu memiliki kekuasaan untuk menentukan harga sekaligus
kuantitas output. Jadi pernyataannya salah ya teman-teman. Selanjutnya alasannya, pada pasar monopoli dihasilkan barang homogen. Nah ini salah karena barang yang dihasilkan pada perusahaan monopoli merupakan barang yang tidak ada penggantinya. Contoh perusahaan monopoli di Indonesia itu ada PT PLN yang menghasilkan listrik, itu tidak ada penggantinya, atau PT KAI Kereta Api Indonesia yang mengelola perkeretaapian di Indonesia hanya PT KAI saja. Nah, oleh karena itu pernyataan salah dan alasan salah. Jawaban nomor 24 adalah E. Dan ada catatan tambahan, untuk pasar persaingan sempurna itu menghasilkan barang homogen dan pasar monopolistik sama oligopoli itu menghasilkan barang heterogen. Lanjut ke soal berikutnya. Setiap manusia selalu dihadapkan pada masalah pemilihan atau problem of choice. Alasannya, masalah pemilihan timbul sebagai akibat kebutuhan manusia yang tak terbatas di satu pihak dan sumber daya ekonomi yang langka atau terbatas di lain pihak. Nah, soal yang seperti ini juga sama ya seperti soal sebelumnya cara pengerjaannya. Langsung ke pembahasan. Nah, permasalahan ekonomi itu muncul karena terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas sehingga menyebabkan kelangkaan. Jadi ada jomplang tuh ya, ada perbedaan antara sumber daya yang terbatas sama keinginan manusia yang gak ada habisnya. Makanya hal ini itu membuat manusia selalu dihadapkan dalam pilihan. Oleh karena itu, pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan sebab akibat.